tuntas isu-isu konflik Palestina dan Israel. Oke, balik lagi bersama kami di Islamvaganza Special Edition. Palestine will be free. Ngomong-ngomong nih Mbak, aku itu kan dengar Mbak mengikuti komunitas Assalamualaikum Palestina. Nah, di komunitas itu apa sih upaya yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat? Betul sekali. Saya tergabung di komunitas Aspal atau Assalamualaikum Palestina, itu yang saya dirikan juga bersama teman-teman sejak tahun 2019. Apa sih yang mereka teman-teman kami upayakan itu tuh yang pertama adalah untuk edukasi tentu saja ya, karena segmennya adalah anak muda. Jadi mengedukasi kaula muda dengan cara anak muda juga, bagaimana biar teman-teman kita itu melek lah dengan terkait Palestina kayak gitu sih. Tapi Mbak itu tuh komunitas itu tuh bikin sendiri tuh. Iya, iya. Keren banget ya Mbak. Teman-teman tuh. Iya betul, inisiatif teman-teman mahasiswa yang waktu itu tergabung di mahasiswa di Surakarta. Tapi saat ini anggotanya udah banyak, udah tersebar juga di Indonesia. Cuma di Solo aja. Oke. Nah, kami juga ada video nih tentang apa saja sih yang dilakukan oleh masyarakat mengenai salah satu upaya bela Palestina gitu. Oke, langsung aja kita lihat. Ini dia tayangannya. Di sini kalau ditanya soal apa yang bisa kita lakukan buat Palestina, menurutku bagi beberapa orang yang masih awam soal sejarahnya, apalagi anak-anak zaman sekarang yang nggak tahu sejarah, kita harus belajar dulu sejarahnya kayak apa. Kenapa bisa ada konflik kayak gini? Selanjutnya, kalau sebagai manusia, tentunya kalau aku perspektifnya masih manusia muslim. Manusia muslim itu pertama selain belajar sejarah, kita juga harus tahu gimana caranya bersikap kayak gitu. Jadi dengan berdonasi, dengan mendoakan. Selain hal itu kita juga perlu membantu kayak memboikot produk-produk yang memang itu nggak sejalan dengan produk-produknya Islam kayak gitu. Cara terbaiknya adalah kita yang pertama ikut berdonasi dengan pihak-pihak yang memang sudah terlisensi gitu dari pihak negara atau Basnas nasional, atau yang terbaik lagi adalah memang kita mendoakan ya di sela-sela kita beribadah itu mendoakan mereka itu dimudahkan gitu. Kalau yang sekarang tuh belum terlalu besar sih, kayak kadang cuma share postingan orang aja di Instagram, atau nanti foto profilnya dibuat kayak Palestina gitu, sama di bio Instagramnya juga. Selama ini sekedar lewat media sosial, Instagram atau Telegram gitu buat follow up kasusnya gitu. Dan aku sendiri masih belum, karena di aku sendiri kayak masih di sekitar aku sendiri kayak aku mau bantu nih, tapi nggak tahu lewat mana. Nah, udah dilihat video tersebut bahwa yang mereka lakukan itu udah seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah masih ada nggak Pak upaya yang bisa kita lakukan tapi dalam pandangan dari pandangan agama Pak? Ya, dari komentar-komentar yang muncul tadi bahwa poinnya adalah ketika ada penindasan apapun agamanya, itu adalah masalah nilai kemanusiaan yang dilihat ya. Jadi apakah yang terbunuh itu Islam atau Kristen, ini sudah menyangkut hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan diinjak di sana. Jadi tadi di dalam komentar-komentar yang muncul itu ya tentu harus memberikan pembelaan. Ya, dalam bahasa agama tadi kan saya sebutkan membela itu ketika ada kemungkaran ya dengan tangan, ya dengan lisan, dengan hati, selemah-lemah iman dengan hati atau doa. Jadi bukan doa yang utama, itu terakhir. Tapi kalau kita mampu dengan tangan itu kan artinya luas, tidak hanya membawa senjata ke sana, tapi dengan kita bekerja dapat uang, kita sisihkan untuk bantu saya itu dengan tangan juga. Jadi mau membantu, cuma juga hati-hati. Memberi bantuan ini, karena begini, setiap ada kebaikan, ada juga di situ nanti kejahatan. Artinya ada orang yang ambil kesempatan atau kesempitan. Ketika mau membantu donasi-donasi, ada orang itu yang nggak jelas donasinya, tapi untuk ditelip atau diselewengkan dana itu. Jadi hati-hati.
Jadi ya oke, membantu. Gimana caranya supaya bantuan itu sampai ke rakyat Palestina? Hati-hati dalam memilih penyalurnya yang betul-betul bisa amanah, itu bisa dipercaya. Karena bukan suatu yang rahasia ketika model-model modus seperti ini ada orang yang berusaha mencari keuntungan sendiri dengan alasan donasi Palestina, tahu-tahu untuk dipakai sendiri. Itu bahaya. Itu ya nggak berakhlak lah kalau seperti itu ya. Pilihlah yang penyalur yang betul-betul bisa amanah, ya begitu. Berarti jika kita masih mampu untuk melakukan upayanya ya, berarti kita harus melakukannya ya Pak ya. Iya. Sebelum ke tingkat yang ketiga tadi ya. Yang rendah itu doa, itu sama dengan iman. Tapi jangan hanya melakukan doa saja. Ya doa penting, tapi ketika mampu dengan tangan, termasuk menyisihkan harta yang ada dalam diri kita, ayolah kita bantu, kita sisihkan. Itu bagian dari mencegah kemungkaran dengan tangan, ya. Dengan berbagi apa rezeki yang ada dalam diri kita bagi. Yang penting yang bisa kita lakukan itu. Iya, terakhir doa itu tetap, yaitu sudah mendasar doa itu selalu kita panjatkan doa untuk membela, untuk mendoakan saudara kita di Palestina yang tertindas ya. Benar. Ya. Oke, nah kalau tadi kita kan sudah mendengar ya tanggapan dari Pak Hamdan. Nah kalau sekarang menurut Mbak Endang, apa sih yang Mbak Endang lakukan dalam upaya bela Palestina gitu? Apakah Mbak Endang juga melakukan apa yang mereka lakukan juga gitu ya? Apalagi kan kita sebagai anak muda yang cenderung sering melakukan menggunakan sosial media juga gitu. Betul, apa saja sih yang sekiranya bisa kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Kalau kami, itu ada 3 rumus ya. Yang pertama adalah doa, seperti yang dikatakan Pak Hamdan tadi, bahwasanya itu adalah selama-lamanya iman gitu lah, selama upaya kita gitu. Itu hal yang paling mudah kita lakukan. Jadi dalam sholat kita, dalam berbagai kesempatan yang bisa kita lakukan adalah doa itu. Selipkan deh sedikit barangkali untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Banyak loh di luar sana teman-teman kita yang sekiranya belum aware terkait konflik ini, terkait peristiwa ini. Maka yang kalau kita sebagai insan yang insya Allah alhamdulillahnya ini ya dikasih kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai tinggi ini, ya kita inilah ajak untuk edukasi. Gimana sih caranya? Ya kita gunakan sosial media kita untuk share postingan yang sekiranya mendukung saudara kita, betul sekali. Kemudian sekecil share aja itu sudah sangat bermanfaat untuk mengedukasi. Berpengaruh banget ya Mbak. Terus yang ketiga adalah donasi gitu. Karena sekecil donasi kita juga pasti bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Kalau dilakukan misalkan 1 orang itu mungkin kurang berpengaruh, tapi kalau itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit pasti bermanfaat. Gitu. Nah Mbak tadi pengen yang kedua itu Mbak yang memposting. Apakah memposting dengan semangka itu membantu Mbak? Kalau menurut saya sangat membantu sih, sangat membantu gitu loh. Itu kan simbol yang sudah digunakan sejak lama ya. Oh udah lama. Iya sudah sangat lama gitu loh. Kenapa kita memakai simbol itu? Karena itu upaya kita agar sosial media kita tidak di-ban oleh pihak mereka gitu. Karena kita tahu ya kalau sosial media itu juga miliknya mereka, betul. Gitu. Jadi itu salah satu upaya kita agar suara-suara Palestina ini ya tetap tersuarakan gitu sampai biar terlihat oleh seluruh dunia itu. Betul sekali. Tapi Mbak yang masa semangka itu, saya pernah dengar bahwa itu tuh sama dengan kan sama simbolis negara itu kan bendera. Ya. Tapi itu diganti dengan semangka itu gimana? Andainya simbol semangka itu bukan menggantikan. Sekali lagi kita bisa menggunakan simbol Palestina, simbol bendera, ya kita gunakan itu. Jadi itu semangka itu sebagai salah satu upaya aja sih. Lagi bisa. Upaya untuk menyuarakan gitu ya. Betul. Bukan berarti menggantikan lah. Oke, luar biasa sekali narasumber kita kali ini. Betul banget nih. Nah, tadi kan sudah banyak banget ya pembahasan kita kali ini. Nah, di akhir nih, bolehlah dari Bapak dan juga Mbaknya untuk menyampaikan pesan kepada Sobat Islam Faganza. Silakan dimulai dari Bapak terlebih dahulu. Ya, terkait dengan Palestina ini, saudara kita yang tertindas, yang satu-satunya negara yang dijajah di dunia, kita semua bisa mengambil peran. Seperti tadi apa yang saya sampaikan dalam hadis Nabi, mencegah kemungkaran. Itu kemungkaran yang luar biasa, penjajahan itu, ada penindasan, pembunuhan itu. Maka kita cegah dengan tangan. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Ya tadi dengan menggunakan media, menggunakan seperti yang saya enak tadi. Dan juga dengan hati atau doa. Itu
Tentu setiap orang bisa melakukan itu, wajib dilakukan semua itu. Tapi ketika mampu dengan tangan kita lakukanlah. Atau dengan bermedia kita apa? Pembelaan kita lewat media. Apakah itu lewat media sosial atau menulis di media-media yang lain? Itu adalah bagian dari bentuk dukungan kita terhadap saudara kita Palestina yang tertindas sampai hari ini. Semoga kita semua dengan dukungan-dukungan kita, Allah dan doa kita, Allah memberikan kemudahan pertolongan sehingga Palestina keluar dari belenggu penjajahan Israel. Mungkin Mbak ada tambahan pesan juga buat sobat Islam Vaganza yang ada di rumah? Oke, boleh. Kalau dari saya percaya bahwasanya kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai potensi ya, segala potensi yang ada di diri kita. Marilah kita sama-sama gunakan segala potensi kita ini untuk hal yang baik, untuk mengerjakan hal yang baik dan juga mengajak hal baik. Salah satunya adalah yaitu tadi mengedukasi apa yang saat ini sedang terjadi kayak gitu. Karena dengan cara apapun dan siapapun kita pasti itu sangat bermakna untuk agar kemerdekaan Palestina itu segera kita raih. Iya, benar sekali. Nah, Sobat Islam Vaganza jangan lupa dicatat ya pesannya. Nah, Sobat Islam Vaganza jangan lupa dicatat ya pesannya. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tapi Sobat Islam Vaganza jangan khawatir nih, karena Islam Vaganza akan hadir di acara yang akan lebih seru lagi tentunya. Iya, benar sekali. Kita akan kembali lagi di acara yang lebih seru. Dan sobat Islam Vaganza jangan lupa Palestina langsung aja dikirim yang ingin berdonasi kepada saudara kita yang ada di Palestina langsung aja dikirim. Oke, betul sekali. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa kali ini, kepada Pak Hamdan dan juga Mbak Endang yang telah bersedia untuk hadir dan juga berbagi informasi kepada kita semua ya. Semoga dengan apa yang telah Bapak dan Mbak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memotivasi kita lagi untuk berkontribusi membela Palestina. Betul sekali. Oke, aku Givari Muhammad Basyara dan rekanku Erin Rahayu Putri, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Can
isu-isu konflik Palestina dan Israel.